Kita lanjutkan Sapa Indonesia Malam Saudara. Memiliki sejarah panjang dan relasi yang baik, namun rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden terpilih pemilu 2024 Prabowo Subianto kali ini menjadi istimewa ketika dilakukan usai pemilu. Lantas, akankah pertemuan keduanya menjadi jalan rekonsiliasi hingga berujung koalisi? Kita bahas lebih lengkap Saudara bersama dengan politisi Partai Gerindra Kamru Samad dan juga ada politisi PDIP Chiko Hakim. Selamat sore Mas Chiko, Kang Samad, sehat selalu. Sore. Oke, ini sepertinya Kang Samad masih belum bergabung, saya ingin ke Mas Chiko aja dulu kalau gitu. Mas Chiko, ini kan baik Pak Hasto atau Pak Basarah nih sebut bahwa fokusnya adalah sekarang ini sengketa Pilpres dulu, tunggu dulu momen yang tepat gitu. Apa sih sebenarnya yang dinantikan gitu untuk terkait dengan pertemuan ini? Ya ada itu tadi momen yang tepat karena kita kan masih dalam rangkaian pemilu, kontestasi dan kompetisi yang kita gelar sebagai salah satu tolak ukur dari sistem sebuah demokrasi yang kita jalani ini kan masih berlangsung sampai dengan putusan MK menjadi final. Nah, itu aja sebenarnya, tapi di luar itu sebenarnya tidak ada yang ditunggu-tunggu karena memang ini satu lagi selain memang Bu Mega dan Pak Prabowo adalah dua sosok yang saling mengenal dan juga cukup lama saling kenal. Ini juga adalah momen Lebaran. Nah, momen di bulan Syawal masih dalam suasana Idul Fitri, tentunya suatu hal yang biasa bila kedua tokoh ini ketemu. Nah, yang ketiga ada hal juga yang harus kita ingat bahwa kalau kita mendahului putusan MK misalnya ya dengan asumsi bahwa salah satu dari kedua sosok itu adalah presiden terpilih dan salah satunya juga dari dua sosok itu adalah ketua umum dari partai politik terbesar pemenang pemilu legislatif 2024, ini hal yang biasa dan suatu hal yang harus kita anggap positif, sambut positif sebagai anak bangsa karena tentunya apa-apa yang akan dibicarakan selain silaturahmi tentu bagaimana apapun yang hal-hal yang baik untuk kemajuan bangsa ke depan. Namun harus diingat juga tentunya tidak akan membicarakan hal-hal detail, belum sampai ke seperti yang diinginkan oleh banyak pihak ya, ingin bicara soal koalisi dan lain-lain. Saya meyakini bahwa pertemuan ini akan lebih silaturahmi dalam gambar besar aja. Oke, jadi pertemuan ini apakah akan menunggu dulu sampai dengan sengketa di MK selesai atau dalam waktu dekat ini nih akan ada pertemuan itu? Sampai saat ini yang kami pahami, saya sendiri sebagai juru bicara tentunya yang saya ketahui adalah bahwa kemungkinan besarnya memang kalaupun akan ada pertemuan tentu setelah terjadi adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi. Oke, jadi momen Lebaran bukan waktu yang tepat ya? Nah, momen Lebaran itu kan satu bulan Syawal, jadi bulan Syawal ini kan panjang. Oke. Syawalan lah istilahnya kan. Oke, menunggu selesai lah ya. Oke, saya ingin ke Kang Samad dulu. Kang Samad sudah, oke, Kang Samad belum bergabung dengan kita. Tapi sebenarnya apa sih yang menjadi alot di sini, Mas Chiko? Nggak ada yang alot sebenarnya itu tadi ada yang alot, tapi tentunya tinggal menunggu aja kalau dari pihak yang saya lebih tahu kan tentunya dari pihak Ibu Megawati Soekarno Putri sama sekali nggak ada permasalahan bila Pak Prabowo ingin menemui dan tentunya Bu Mega sebagai yang lebih senior ya menunggu aja mungkin akan disambangi oleh Pak Prabowo, tetapi tadi itu yang kita harus ingat memang kita harus melihat segala sesuatunya kan memang ada waktu dan tempatnya masing-masing. Nah, waktunya memang sekarang kontestasi Pilpres dan pemilu ini belum selesai 100% karena masih ada gugatan dari pihak kami di MK dan itu aja kita tunggu bagaimana hasil putusannya dan tentunya setelah itu kita lihat apakah memang akan terjadi pertemuan itu. Tapi intinya tidak ada masalah apapun di pihak kami. Tapi dari Bu Mega sendiri apakah memang terbuka begitu ini sejauh ini untuk bertemu dengan Pak Prabowo? Betul, tidak ada hambatan. Oke, artinya membuka tangan ya untuk pertemuan ini akan terjadi gitu. Hanya saja mungkin menunggu tadi itu sengketa Pilpres itu. Begitu Mas Chiko ya? Iya dong, iya. Oke, Mas Chiko, saya ingin sedikit melihat hari ini tuh ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kalau Anda melihat ini karena di tengah pertemuan ini yang tertutup tadi dilakukan, terus ada isu juga rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega. Kira-kira ini berkaitan tidak sih?
Saya nggak mau menerka-nerka, tetapi pada prinsipnya gini, memang sering sekali banyak pertanyaan apa yang akan menjadi apa efeknya nanti terhadap hubungan dengan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bila bertemu dengan Bu Mega atau sebaliknya Pak Jokowi dengan Bu Mega, bagaimana kelanjutan hubungannya, apalagi bila terjadi pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Tapi saya ingin melihatnya adalah tanpa mengikut sertakan pihak-pihak lain, ya, kecuali Bu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo sendiri, karena mereka adalah dua sosok yang mempunyai apa istilahnya ya, identitas masing-masing dan tentunya mempunyai bobot masing-masing gitu. Kalau kita bicara soal pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo, tentunya kita hanya bisa, saya melihatnya dari kacamata satu, memang ada hubungan baik di antara keduanya. Yang kedua, bila kita ingin melampaui apa yang menjadi putusan MK, ya artinya kita berasumsi bahwa dari salah satu dari kedua tokoh itu adalah pemenang Pilpres atau atau presiden terpilih. Yang salah satunya lagi adalah pemenang partainya pemenang pemilu legislatif begitu sebagai partai terbesar di tahun 2024 ini. Itu adalah suatu pertemuan yang memang seharusnya ditunggu-tunggu oleh anak bangsa, karena tentunya selain hal-hal yang sifatnya personal yang akan dibicarakan, tentu akan berbicara juga sedikit banyak tentang kemaslahatan bangsa ini ke depan. Oke, ini kan artinya kalau memang menunggu hasil Pilpres, apapun hasilnya di sengketa MK itu tidak akan menghalangi pertemuan ini, begitu Mas Ciko? Saya rasa begitu. Tapi saya nggak tahu 100%, kita lihat nanti setelah hasil putusan MK. Oke, tapi di internal PDIP adakah kemudian hal-hal yang dibahas misalnya di elit PDIP sendiri kalau bertemu nanti dengan Ketua Umum Partai Gerindra dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto, mungkin ada hal yang ingin dibawa ke atas meja untuk didiskusikan bersama? Sama sekali belum ada, dan saya tidak melihat ada kemungkinan sebelum pertemuan lalu kemudian dirapatkan atau tidak, karena tentunya ini adalah pertemuan dua sosok, yang salah satunya Ibu Megawati Soekarno Putri. Tentunya beliau paham apa-apa yang harus disampaikan dan apa-apa yang harus dibicarakan, tentunya belum tentu juga hal-hal yang sifatnya komunikasi politik. Jadi kami sampai hari ini belum ada pembicaraan sejauh ini. Oke, begini, kalau kita bicara soal dua tokoh besar bertemu, Bu Mega kemudian dengan Pak Prabowo bertemu, ini kan tadinya adalah lawan dalam politik begitu, dalam kontestasi Pilpres, kemudian ada pertemuan, apakah itu artinya rekonsiliasi itu akan besar terjadi? Jadi saya tidak pernah melihat ini sebagai hal yang perlu disebut sebagai rekonsiliasi, karena memang tidak ada perpecahan. Kalau kita melihat pertarungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini kan bukan hanya kali ini aja, tapi 2 kali pemilu sebelum ini juga terjadi ya, antara jagoan pilpresnya berbeda dan juga pertarungan antara PDI Perjuangan melawan Gerindra di kontestasi pemilu legislatif. Jadi tapi selalu ada pertemuan setelah itu dan tidak pernah menjadi masalah. Dan ini yang harus terus kita gaungkan, bahwa memang tokoh-tokoh bangsa ini tidak punya masalah yang mendasar secara prinsip, apalagi secara ideologis gitu, apalagi selain memang kita semua dan partai politik di Indonesia semua menganut sistem Pancasila dan mengedepankan apa azas-azas dalam Pancasila, tetapi juga PDI Perjuangan dan Gerindra sendiri tentunya tidak terlalu jauh dalam hal-hal yang sifatnya ideologi. Oke, koalisi itu hal yang besar mungkin terjadi kan Mas Ciko? Sampai saat ini kita tidak mau berpikir terlalu jauh ke sana. Sekarang masih bulan April, pemerintahan yang sekarang tentunya masih berjalan sampai bulan Oktober dan masih banyak waktu untuk bisa membereskan apa-apa yang belum baik dalam pemerintahan sekarang ke depan. Dan kita lihat memang harga pangan yang begitu tinggi, ya kan, subsidi bahan bakar minyak yang akan dihilangkan dan lain-lain. Jadi memang banyak sekali permasalahan yang mesti kita pikirkan pada saat ini, dan untuk ke depan tentunya kita lihat nanti. Tapi kami meyakini bahwa pertemuan nanti tidak akan membicarakan terlalu jauh sampai hal apakah salah satu partai akan berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Tetapi yang harus diingat, tentunya berada di dalam maupun di luar itu sama-sama mulia dan sama-sama sesungguhnya walaupun berseberangan nampaknya, tetapi juga dalam waktu yang bersamaan adalah bahu-membahu dalam membangun bangsa ini. Oke, begini Mas Ciko, banyak juga yang publik kemudian bukan berharap ya, banyak yang kemudian berpikir sepertinya akan bagus kalau PDIP misalnya berada di luar pemerintahan gitu. Apakah itu hal yang juga jadi pertimbangan atau jadi pembicaraan di elit PDIP?
saya rasa belum menjadi pembicaraan yang terlalu dikhususkan, tetapi kami juga sebagai partai politik tentunya apapun gerakan kami, apapun keputusan partai kami, selain tentunya adalah keputusan dari DPP dan tentu keputusan akhirnya adalah dari Ibu Megawati Soekarno Putri, tetapi tentunya unsur-unsur yang digunakan untuk menjadi pertimbangan adalah salah satunya masukan dari konstituen kami, dari akar rumput, yang sampai hari ini akar rumput kami lebih condong untuk kami berada di luar pemerintahan apabila setelah putusan MK ini dinyatakan bahwa bukan Pak Ganjar Pranowo sebagai pemenang Pilpres. Oke, baik. Kang Samad rupanya sudah bergabung dengan kami. Selamat sore, petang, Kang Samad. Selamat sore, selamat petang. Mohon maaf terlambat ini. Baik, terima kasih Kang Samad sudah bergabung. Jadi Kang Samad, ini kalau Pak Dasko menyebut upaya rekonsiliasi. Kalau kita bicara soal hubungan Pak Prabowo dengan Bu Megawati selama ini kan banyak yang mengasumsikan ada hubungan yang baik. Bahkan Pak Hasto juga sering menyebut bahwa Bu Mega dan Pak Prabowo itu hubungannya baik begitu. Emang sejauh ini seperti apa sih keinginan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, mau bawa apa sih begitu di Gerindra? Jadi memang harus diakui bahwa hubungan kesejarahan yang cukup panjang antara dua tokoh ini, baik Ibu Megawati maupun Pak Prabowo, kita bisa lihat statement pernyataan Ibu Mega bahwa ketika beliau menjabat wakil presiden di 99, 2003, 2004, itu beliau termasuk orang yang memberi ruang yang cukup luas, lebar kembali supaya Pak Prabowo ikut serta dalam pembangunan nasional kita di bidang ekonomi misalnya, sehingga bisa lebih fokus di dalam negeri. Lalu kemudian pada 2009 kita bisa lihat pertama kalinya Partai Gerindra mendapatkan kursi di parlemen 26 kursi, dan Pak Prabowo kemudian mendampingi Ibu Megawati. Jadi sejarahnya cukup panjang, walaupun kemudian di 10 tahun terakhir ini Pak Prabowo berada di 2009 ke 2019 di luar pemerintahan, itu silaturahmi kerjasama juga cukup panjang. Dan itu terbukti ketika 2012 ketika wali kota Solo yaitu Bapak Joko Widodo, Pak Prabowo termasuk yang menginisiasi supaya kader PDI Perjuangan tersebut bisa diajukan sebagai calon gubernur DKI. Nah, itu dari segi jejak politik, dari segi ideologi perjuangan, Pak Prabowo juga memiliki kesamaan dan pandangan tentang apa yang dicita-citakan oleh Bung Karno dalam membangun kehidupan bangsa kita. Sehingga ideologi-ideologi yang dicerminkan dari arah perjuangan politik Pak Prabowo dalam 23 tahun terakhir ini, sejak ikut kontestasi di 2003 misalnya, beliau pemikirannya terinspirasi banyak sekali dari pemikiran-pemikiran Bung Karno. Jadi dari segi kebijakan politik, dari segi ideologi perjuangan, tidak ada hal yang menghalangi mereka untuk bersama-sama dalam menatap masa depan Indonesia ke depan. Sehingga kami optimis pada waktu yang baik, pada waktu yang tepat, pada termin yang tentunya yang sudah direncanakan ataupun diinginkan oleh kedua belah pihak, pada waktunya akan bersama-sama membangun kembali semangat persatuan. Dan apakah ternyata nanti di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, itu adalah kebijakan politik dari kedua belah pihak. Tetapi merajut persatuan untuk kepentingan pembangunan nasional kita sangatlah penting diutamakan, dan itu spiritnya Pak Prabowo. Begitu, Mbak. Kang Samad, hari ini kan Pak Prabowo ketemu lagi dengan Pak Jokowi, ada pertemuan tertutup yang dilakukan. Apakah itu membahas soal rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi tentang hal tersebut. Terakhir tadi siang beliau mengunjungi di beberapa acara, dan kami belum dapat konfirmasi mengenai apa yang menjadi pembicaraan beliau. Tetapi betapapun saya kira baik untuk bangsa ini kalau semuanya guyup. Baik bagi bangsa ini jika semuanya fokus untuk kepentingan bangsa dan ke depan. Kemudian tidak kalah penting kita juga ingin menunggu proses peradilan yang sedang berlangsung ya, baik di Mahkamah Konstitusi maupun di lembaga-lembaga peradilan lainnya, dan kita juga terus menghormati proses tersebut. Dan mudah-mudahan ini bagian daripada upaya untuk terus kita memperbaiki kualitas demokrasi kita ke depan. Karena kita juga menyadari ada banyak hal yang perlu kita benahi
di masa-masa mendatang demi meningkatkan kualitas demokrasi kita. Oke. Begitu, Mbak. Jadi pertemuan ini setelah putusan MK atau pekan ini sih, Kang Samad? Nah, saya belum mendapatkan informasi detail tentang hal tersebut, Oke. tapi saya kira mereka punya jalur komunikasi khusus karena ini adalah teman lama, sahabat lama, teman seperjuangan. Jadi biarkanlah Oke. kedua tokoh tersebut yang menentukan apa yang terbaik untuk kepentingan bangsa. Baik, Begitu, Mbak. kita akan nantikan bersama, ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh publik. Terima kasih Kang Samad, politisi Partai Gerindra, dan juga Mas Ciko, politisi PDIP, sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu.